Selamat datang pada media pembelajaran biologi kelas 10 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi virus, khususnya HIV dan AIDS. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah bahwa setelah mempelajari media ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan sejarah munculnya HIV/AIDS. 2. Menjelaskan struktur HIV. 3. Mendeskripsikan ciri-ciri penderita HIV/AIDS atau ODHA. 4. Menjelaskan cara penyebaran HIV/AIDS. 5. Menjelaskan cara pencegahan HIV/AIDS. Dan 6. Menyebutkan aktivitas yang tidak menularkan HIV/AIDS. Sejarah HIV/AIDS. Virus HIV diyakini pertama kali ditemukan di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo pada tahun 1920. Ketika dilaporkan adanya penyebaran infeksi virus simian immunodeficiency virus atau SIV dari simpanse dan gorila kepada manusia. Semenjak itu, kasus kematian mendadak dengan gejala-gejala khas hilang dan dianggap tidak menjadi ancaman. Pada tahun 1981 ditemukan infeksi paru yang amat jarang yang disebut pneumocystis carinii, pneumonia atau PCP, pada 5 orang pemuda homoseksual yang sebelumnya tidak memiliki masalah kesehatan di Los Angeles. Pada saat yang bersamaan, New York dan California turut melaporkan adanya jangkitan kanker ganas yang disebut dengan sarkoma Kaposi. Penyakit ini juga menyerang sekelompok pria homoseksual. Penyakit-penyakit yang dilaporkan tersebut ternyata memiliki hubungan dengan adanya kerusakan berat pada sistem kekebalan tubuh. Pada akhir tahun 1981 itu pula, infeksi makin meluas. Dilaporkan 270 kasus pasien dengan kerusakan kekebalan tubuh yang parah pada pria homoseks dan 121 orang diantaranya meninggal dunia. Pada akhir tahun itu pula, pertama kali didapati kasus PCP pada orang yang menggunakan narkoba suntik. Saat ini, lebih dari 36,7 juta orang hidup dengan HIV/AIDS. Penting bagi kita untuk menjaga diri dan keluarga dari infeksi penyakit tersebut. Selain itu, penting juga bagi kita untuk senantiasa merangkul mereka yang hidup dengan HIV/AIDS agar memiliki semangat hidup yang tinggi untuk melawan penyakit yang mereka derita. Beberapa tahun kemudian, Center of Disease Control and Prevention Amerika Serikat yang mengamati kasus HIV/AIDS melihat peningkatan kasus infeksi yang tidak lazim berupa infeksi oportunistik yang merusak sistem kekebalan tubuh. Semula para dokter tidak mengetahui penyebab rusaknya kekebalan tadi. Sebelumnya infeksi oportunistik ini hanya dilaporkan terjadi pada orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya rusak oleh kanker atau oleh obat-obat penekan sistem kekebalan tubuh. Misalnya mereka yang mengalami pencangkokan organ tubuh. Namun pada kondisi tersebut infeksi oportunistik terjadi walau tanpa kanker atau obat penekan imun. Kondisi ini kemudian disebut dengan istilah AIDS. Sementara itu, HIV ditemukan oleh Dr. Luc Montagnier dari Institut Pasteur Prancis. Mereka berhasil mengisolasi virus penyebab AIDS. Kemudian pada bulan Juli tahun 1994, Dr. Robert Gallo dari Lembaga Kanker Nasional Amerika Serikat menyatakan bahwa dia menemukan virus baru dari penderita AIDS yang diberi nama HTLV-3. Virus itu terus berkembang dengan nama HIV. AIDS adalah
Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu merupakan suatu kumpulan gejala penyakit akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Penyakit ini telah menjadi isu global sebab dalam waktu yang relatif singkat terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit tersebut di seluruh dunia. Hingga sekarang belum ditemukan adanya vaksin atau obat yang efektif sebagai pencegahan penyakit yang dapat menimbulkan berbagai infeksi oportunistik penyebab kematian ini. Sehingga sampai saat ini HIV/AIDS masih menjadi keresahan di seluruh dunia. Bagaimana kasus HIV/AIDS di Indonesia? Kasus AIDS pertama kali di Indonesia ditemukan pada tahun 1987. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak AIDS pertama kali ditemukan, pada akhir tahun 1996, jumlah kasus HIV positif mencapai 381 dan 154 kasus AIDS. Kasus AIDS mendapat respon dari pemerintah setelah seorang pasien berkebangsaan Belanda meninggal di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Kasus ini dilanjutkan dengan pelaporan kasus ke WHO, sehingga Indonesia adalah negara ke-13 di Asia yang melaporkan kasus AIDS pada tahun 1987. Sebenarnya, pada tahun 1985, sudah ada pasien Rumah Sakit Islam Jakarta yang diduga menderita AIDS. Oleh karena kasus pertama kali ditemukan pada seorang homoseksual. Ada dugaan bahwa pola penyebaran AIDS di Indonesia serupa dengan di negara-negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, gejala AIDS ini ditemukan pada pasien-pasien yang memiliki latar belakang sebagai pekerja seks komersial atau pekerja seks perempuan serta pelanggan-pelanggannya. Berikut ini adalah kasus HIV positif dan AIDS yang dilaporkan di Indonesia mulai tahun 2006 sampai dengan 2017. Struktur HIV. HIV berbentuk bulat atau sferis yang terdiri atas kapsid terselimuti oleh envelop yang berupa komponen membran dari sel inang. Kapsid berbentuk peluru yang terbentuk dari protein. Kapsid berisi 2 untai RNA yang merupakan genom virus. Gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS. Banyak orang dengan HIV tidak tahu kalau mereka terinfeksi. Hal ini karena gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS pada tahap awal sering tidak menimbulkan gejala berat. Infeksi HIV hingga menjadi AIDS terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, infeksi HIV akut. Fase kedua, fase laten HIV. Dan fase ketiga, AIDS. Fase pertama, infeksi HIV akut. Fase pertama umumnya muncul setelah 1-4 minggu infeksi HIV terjadi. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu seperti sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri otot, ruam-ruam pada kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, berkeringat. Gejala-gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS tersebut dapat muncul karena sistem kekebalan tubuh sedang berupaya melawan virus. Gejala ini bisa bertahan selama 1-2 minggu atau bahkan lebih. Kedua, yaitu fase laten HIV. Pada fase ini, penderita HIV/AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas. Bahkan dapat merasa sehat. Padahal secara diam-diam, HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Pada fase ini, tanda-tanda HIV/AIDS memang tidak terlihat, tetapi penderita tetap bisa menularkannya pada orang lain. Pada akhir fase kedua, sel darah putih berkurang secara drastis sehingga
Gejala yang lebih parah pun mulai muncul. Fase ketiga yaitu AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Tanda-tanda HIV AIDS pada tahap ini antara lain berat badan menurun drastis, sering demam, mudah lelah, diare kronis, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Karena pada fase AIDS sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, maka penderita HIV AIDS akan sangat rentan terkena infeksi dan jenis kanker tertentu. Penyakit yang biasanya terjadi pada penderita AIDS antara lain 1. Infeksi jamur pada mulut dan tenggorokan. 2. Pneumonia. 3. Toksoplasmosis. 4. Meningitis. 5. Tuberkulosis. 6. Kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi. Berikut ini adalah orang dengan HIV AIDS. HIV dan AIDS adalah hal yang berbeda. Perbedaan HIV dan AIDS adalah sebagai berikut. HIV merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan AIDS. Orang yang terinfeksi HIV belum tentu mengidap AIDS. Orang yang terkena HIV dapat hidup sehat tanpa memasuki tahap AIDS. HIV dapat didiagnosis dengan tes sederhana. Sedangkan AIDS merupakan sindrom kumpulan penyakit atau kumpulan gejala yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh. Orang yang mengidap AIDS sudah pasti terkena HIV. Kemudian orang yang mengalami AIDS sulit melawan infeksi, penyakit, bahkan penyakit yang sederhana sekalipun. Diagnosis AIDS melibatkan tes yang lebih rumit. Bagaimana HIV menyerang sistem kekebalan tubuh? Kita lihat sebagai berikut. HIV bekerja dengan cara menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. Sistem kekebalan tubuh yang diserang oleh HIV adalah sel limfosit T4. Apa itu limfosit T4? Kita lihat pada bagian sebelah kanan. Sel darah putih merupakan sistem imunitas pada tubuh manusia. Sel darah putih dikelompokkan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit atau tanpa granula. Granulosit terbagi menjadi tiga, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit terbagi menjadi dua, monosit dan limfosit. Nah, yang terakhir itu adalah limfosit, itulah yang diserang oleh HIV. Limfosit terbagi dua, yaitu limfosit sel B dan sel T. Nah, sel T terbagi dua, sel T4 dan T8. Dan yang diserang oleh HIV khususnya adalah sel limfosit T4. Sel limfosit T4 atau CD4 adalah jenis sel darah putih. Sel tersebut adalah bagian yang penting dari sistem kekebalan tubuh. Sel CD4 kadangkala disebut juga sel T. Sel T ada dua macam seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sel T4 yang juga disebut CD4, kadangkala sel CD4 plus adalah sel pembantu. Sedangkan sel T8 atau CD8 adalah sel penekan yang mengakhiri tanggapan kekebalan. Sel CD8 juga disebut sebagai sel pembunuh karena sel tersebut membunuh sel kanker atau sel yang terinfeksi virus. Sel CD4 dapat dibedakan dari CD8 berdasarkan protein tertentu yang ada di permukaan selnya. Sel CD4
adalah sel T yang mempunyai protein CD4 pada permukaannya. Protein itu bekerja sebagai reseptor untuk HIV. HIV mengikat pada reseptor CD4 itu seperti kunci dengan gemboknya. Ketika HIV menyerang sel T4, maka kode genetik HIV menjadi bagian dari sel itu. Waktu sel T4 atau CD4 menggandakan diri atau bereplikasi untuk melawan infeksi apapun, maka sel tersebut juga membuat tiruan HIV. Setelah terinfeksi HIV, jumlah sel CD4 makin menurun. Ini tanda bahwa sistem kekebalan tubuh kita makin rusak. Makin rendah jumlah CD4 atau T4, makin rendah imun dan seseorang mudah sakit. Kalau hal itu terjadi, maka seseorang akan kehilangan kemampuan untuk melawan kuman yang seharusnya dihadapinya. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana HIV menyerang limfosit T4 yang akhirnya membuat limfosit T4 tersebut rusak dan tidak mampu melakukan tugasnya seperti sedia kala. Selanjutnya akan keluar virus-virus baru yang banyak dan siap menginfeksi limfosit T4 lainnya. Seseorang yang terinfeksi HIV akan menjadi rentan terkena penyakit terutama infeksi. Sebab sistem kekebalan tubuh sudah tidak mampu lagi mengatasinya. Bagaimana penularan HIV dan AIDS? Yang pertama adalah melalui hubungan seksual. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual baik heteroseksual maupun homoseksual. Selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan lebih berisiko untuk terkena HIV. 2. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi jarum suntik atau menggunakan jarum suntik berganti-ganti bekas orang lain itu juga sangat berisiko terhadap penularan HIV. Pada umumnya, pengguna jarum suntik berganti-ganti adalah para pengedar, pengguna, pemakai narkoba. 3. Kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. 4. Transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Namun kejadian ini makin jarang terjadi karena adanya penerapan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, donor organ, atau donor jaringan tubuh. Padahal, transfusi darah memiliki persentase yang paling besar dalam hal penularan HIV, yaitu sekitar 99% apabila dalam darah yang ditransfusikan sudah terkandung virus HIV. 5. Tindik, tato, pisau cukur. Tindik, tato sangat berhubungan dengan cairan tubuh meskipun tidak selalu berdarah. Tetapi jika digunakan bergantian dan tidak steril, maka menjadi ajang penularan HIV/AIDS. Demikian juga dengan pisau cukur yang dipakai bergantian tanpa sterilisasi. HIV tidak bertahan lama di luar tubuh manusia, seperti di permukaan, dan tidak dapat bereproduksi di luar inangnya. HIV tidak dapat disebarkan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Nyamuk, kutu, atau serangga lainnya. 2. Air liur, air mata, atau keringat. 3. Kegiatan memeluk, berjabat tangan, berbagi toilet, berbagi hidangan, makan bersama, atau sekedar berciuman dengan penderita HIV. 4. Aktivitas seksual lain yang tidak melibatkan pertukaran cairan tubuh.
Bagaimana mencegah penularan HIV/AIDS? 1. Hindari perilaku seksual yang berisiko atau yang menyimpang. Seks abnormal, misalnya free sex, adalah perilaku yang berisiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS. Maka, seseorang harus menghindari hal-hal tersebut dan memilih dengan satu pasangan saja. 2. Hindari penggunaan jarum suntik bergantian. Penggunaan jarum suntik bergantian tanpa sterilisasi biasanya dialami oleh para pelaku narkoba, maka seharusnya juga menghindari narkoba. 3. Hati-hati dengan tato, tindik, dan pisau cukur. Apabila seseorang ingin bercukur atau tindik atau tato, sebaiknya menggunakan jarum sekali pakai atau jarum yang baru. Dan bila bercukur, menggunakan pisau yang baru atau pisau yang sudah disterilkan. 4. Lakukan pre-exposure prophylaxis atau PrEP. PrEP merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengkonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi tertular HIV, yaitu orang yang memiliki pasangan lebih dari satu. 2. Orang yang memiliki pasangan dengan HIV positif. 3. Pengguna jarum suntik yang berisiko dalam 6 bulan terakhir, atau mereka yang sering berhubungan tanpa pengaman. Pencegahan dan penanganan dini infeksi HIV adalah kunci utama agar kondisi ini tidak berkembang menjadi AIDS yang berbahaya. Oleh karena itu, menjalani gaya hidup sehat dan menghindari perilaku berisiko seperti seks bebas atau menggunakan jarum suntik secara bergantian merupakan cara yang efektif untuk mencegah HIV/AIDS. Untuk menghindari HIV/AIDS, kita harus menerapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak bergonta-ganti pasangan. 2. Menghindari seks bebas. 3. Menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain, misalnya melalui luka. 4. Tidak menggunakan peralatan pribadi seperti alat cukur secara bersama-sama dengan orang lain. 5. Memulai pengobatan ARV jika Anda berisiko terpapar virus HIV. Selain itu, lakukan pemeriksaan status HIV secara rutin. HIV ditularkan melalui cairan tubuh seperti darah, ASI, sperma, dan cairan vagina. HIV tidak dapat ditularkan melalui air liur, gigitan serangga, makanan, atau minuman. Selain itu, HIV juga tidak menular melalui penggunaan toilet atau berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita. Sampai saat ini obat untuk menyembuhkan infeksi HIV belum ditemukan. Meski demikian, HIV masih bisa dikontrol dengan mengkonsumsi antiretroviral atau ARV, yaitu obat yang bekerja dengan cara mencegah duplikasi virus. Antiretroviral tersedia dalam bentuk tablet dan harus dikonsumsi setiap hari. Konsumsi obat ini secara teratur dapat memperlambat perjalanan penyakit HIV dan memperpanjang harapan hidup penderita. Tanpa pengobatan ini, HIV dapat berkembang menjadi AIDS dalam waktu yang lebih cepat. Segera periksakan dan lakukan tes deteksi HIV jika Anda berisiko terinfeksi atau mengalami gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS. Jangan sungkan atau malu untuk berkonsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan HIV, karena pengobatan yang dilakukan sejak dini dapat memperlambat perkembangan HIV menjadi AIDS. Kenali HIV/AIDS. Jauhi penyakitnya dan bukan orangnya. Tanggal 1 Desember adalah Hari AIDS Sedunia. Demikianlah media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini
dapat membantu peserta didik untuk memahami materi virus, khususnya HIV/AIDS. Jaga kesehatan selalu dan selamat belajar.